Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kehidupan di Balik Dinding Part 3, yang dimana di akhir part 2 Xiao Shu yang telah kehilangan senjatanya dan mendapatkan side quest yang cukup menarik. Nggak usah lama-lama, kita flashbacknya. Bagi yang penasaran, tonton aja part 1 dan 2-nya. Udah Bang Kim sediain di playlist. Buat kalian buruan subrek, bagi yang belum subrek juga tinggalin like dan komentar kalian, karena kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Chapter diawali dengan Xiao Shu yang sedang mengambil kertas yang berasal dari mesin tik yang berisikan bahwa side quest yang muncul merupakan sesuatu yang berkaitan dengan senjata, dan menurutnya akan sangat baik jika ia memiliki senjata yang bagus. Namun Xiao Shu merasa cukup aneh karena ia harus mengumpulkan ucapan terima kasih dan mereka juga harus ikhlas dan tulus. Rupanya Xiao Shu ini telah mendapatkan plus 1 poin dari Xiao Yu yang sebelumnya telah ia selamatkan. Di waktu Liu Yuan sedang mengerjakan PR, tiba-tiba kakaknya bangun dari tempat tidur dan mengagetkannya. Ia pun menyuruh Liu Yuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Xiao Shu. Liu Yuan pun dibuat sedikit takut karena apa yang dilakukan oleh Xiao Shu. Xiao Shu terus memaksa Liu Yuan untuk mengucapkan terima kasih dengan lebih tulus agar poin yang ia terima menjadi banyak. Singkat cerita, ternyata sudah sepanjang malam Liu Yuan mengucapkan terima kasih pada kakaknya itu, dan malam pun berubah menjadi pagi. Terlihat mereka berdua sangat kelelahan karena ngepush ucapan terima kasih. Nambah poin mah enggak tuh, bibir jadi jontor. Dan Xiao Shu pun kembali ke dalam istana itu. Ia berpikir apa yang harus diubah untuk mendapatkan poin lebih banyak. Tiba-tiba ada koin yang muncul di atas meja yang terdapat mesin tik itu. Xiao Shu mengambil koin itu dan melihat apa yang terdapat pada koin tersebut. Rupanya terlihat ada kata-kata yang terukir di atas koin yang ia temukan. Ketika Xiao Shu membaca kata-kata tersebut, sesuatu mulai terjadi dan muncullah sebuah kotak besar. Xiao Shu bertanya-tanya dalam hatinya, untuk apa ini? Xiao Shu melihat sebuah lubang koin dan ia berpikir untuk mencoba memasukkan koin ke dalam alat misterius tersebut. Sebuah kaleng hitam tiba-tiba muncul dari bagian bawah alat itu, dan ternyata botol yang keluar dari kaleng itu adalah sebuah obat. Namun Xiao Shu bingung karena ia tidak mengerti untuk apa obat itu. Seketika Xiao Shu pun kembali ke rumah. Ia juga masih memegang obat yang dia dapatkan. Sesampainya di rumah, Liu Yuan pun merasa kaget karena tiba-tiba di tangan kakaknya terdapat botol kecil, dan Liu Yuan pun berpikir kakaknya sedang melakukan sulap. Tanpa berpikir panjang, ia pun mencoba mengoleskan obat itu pada luka yang ada di tangannya. Tiba-tiba ia berpikir kembali, kenapa ia bisa seceroboh itu. Ia berpikir bagaimana jika yang ia oleskan itu adalah racun. Namun Xiao Shu merasa ternyata obat itu tidak memberikan rasa sakit. Xiao Shu berbicara di dalam hatinya, jika obat anti-inflamatorinya harus digunakan selama 3 hari berturut-turut. Namun salep yang ia dapatkan ini menunjukkan efeknya pada penggunaan pertama. Ia pun berpikir obat itu bernilai sangat mahal, dan dengan obat itu ia memikirkan cara
untuk mendapatkan ucapan terima kasih yang lebih banyak. Singkat cerita, Xiao Shu dan Liu Yuan pun berangkat ke sekolah. Dan sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan Pak Guru. Pak Guru itu terlihat ingin marah karena mereka sepertinya terlambat. Dengan wajah yang suram karena mereka berdua kurang tidur, Liu Yuan ingin menjelaskan apa yang sebelumnya terjadi kepada mereka. Namun Xiao Shu menahan Liu Yuan untuk berbicara kepada Pak Guru. Dia beralasan bahwa mereka berdua hanya kurang tidur. Pak Guru itu pun bertanya kepada Xiao Shu, bagaimana dengan apa yang akan menjadi topik pembelajaran di hari pertama Xiao Shu menjadi guru pengganti. Xiao Shu menjawab bahwa dia sudah memiliki topik yang akan dia berikan kepada murid-murid. Di waktu para murid mengucapkan salam kepada Xiao Shu, terlintas ide cemerlang yang Xiao Shu pikirkan. Ia memanfaatkan posisinya sebagai guru untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari para murid. Setelah para murid mengucapkan terima kasih, Xiao Shu pun seperti menunggu hasil dari mesin tik itu. Namun tak satu hal pun yang muncul, dan menurutnya apakah bocil-bocil ini tidak tulus akan ucapan terima kasih yang telah mereka ucapkan. Singkat cerita, hari mulai sore, di mana Xiao Shu masih terlihat mengajar murid-murid itu. Murid yang mendengarkan apa yang sedang Xiao Shu jelaskan terlihat mengantuk. Seorang anak mengangkat tangan dan mengucapkan jika hari mulai gelap dan tidak aman untuk pulang. Ya, ini mah udah jelas alasan aja kalau dia bosan apa yang disampaikan oleh Xiao Shu. Setelah Xiao Shu mendengar apa yang dikatakan anak itu, Xiao Shu pun membubarkan kelas. Dengan sangat cepat, murid-muridnya membubarkan diri dari kelas itu dan mengucapkan terima kasih. Dan 2 koin kembali muncul di atas meja. Xiao Shu yang mengetahui hal itu, ia pun merasa berbintang-bintang, tanda bahwa kerja kerasnya telah terbayar. Padahal mah itu anak-anak tulus ngucapin karena pengen cepat pulang nih. Setelah pulang dari sekolah, Liu Yuan berbicara pada kakaknya untuk berhenti mengajar hingga larut malam. Namun Xiao Shu tidak mau karena dia bersedia untuk mengabdikan dirinya sebagai tujuan pendidikan. Saat Xiao Shu dan Liu Yuan berjalan pulang, mereka bertemu dengan sekelompok tentara bayaran. Mereka melihat Pak Liu tua yang sedang berbincang dengan salah satu dari tentara bayaran itu. Menurut Bang Kim, kayaknya Pak Liu ini bakal jadi pemandu dari para tentara bayaran itu. Tiba-tiba Wang Fugui berkata pada Xiao Shu kalau ia telah melewatkan pekerjaan yang luar biasa. Namun Xiao Shu bertanya pada Wang Fugui, bagaimana dia yakin jika itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Wang Fugui pun menjelaskan jika mereka yang berada di luar maupun di dinding pun sama saja. Ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Untuk masuk dan keluar pun hanya orang-orang penting yang mendapatkan izin. Xiao Shu berpikir, ternyata tembok ini tidak hanya menghalangi mereka yang berada di luar, tapi juga mereka yang ada di dalam. Dengan tersenyum, Wang Fugui memberitahu kepada Xiao Shu bahwa masih ada kesempatan untuk ikut dengan para tentara bayaran itu, karena mereka masih membutuhkan orang yang mampu memandu dan membimbing para tentara bayaran ke benteng itu. Liu Yuan berkata,
jika kakaknya lebih baik dan mampu dibanding dengan Pak Liu itu. Namun Xiao Su memilih pergi dan tidak mau menanggapi apa yang Wang Fugui katakan. Menurutnya semua itu hanya omong kosong. Saat mereka berjalan pulang ke rumah, Liu Yuan melihat Xiao Yu dan memberitahukan kepada kakaknya. Ternyata Xiao Yu ingin menjual antingnya kepada seorang pedagang. Xiao Su yang mengetahui hal itu lalu memberikan uang kepada Xiao Yu untuk menggantikan obat yang menurutnya telah ia berikan kepadanya. Xiao Su pun berbicara dengan tegas kepada Xiao Yu. Mungkin ia telah lama mati jika bukan karena obat yang Xiao Yu berikan. Dan jangan khawatir, selama masih ada daging untuk aku makan, pasti akan ada sup untuk kau minum. Liu Yuan menarik kakaknya dan berbisik bahwa apa yang dikatakan kakaknya ini terbalik dengan kenyataan. Bahkan di rumah mereka pun tidak memiliki daging. Setelah apa yang Liu Yuan katakan, bukannya Xiao Su benerin kata-katanya, malah dibuat tambah ngaco nih Subbreaker. Yang dimana Xiao Su malah menyuruh Xiao Yu untuk mencuci piring. Dengan senyuman manisnya, Xiao Yu bersedia untuk mencucikan piring mereka. Seketika ada seorang ibu yang bersimpuh pada seorang dokter dan berbicara, "Dokter, tolong selamatkan suamiku." Dan sang dokter hanya berkata, "Jika tidak memiliki uang, kenapa kamu berpikir untuk pergi ke dokter?" Kemudian dokter itu meninggalkan wanita dan suaminya. Mereka bertiga yang menyaksikan hal itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Xiao Su memberikan pesan kepada Liu Yuan bahwa apa yang dia lihat dan saksikan itu semua adalah kenyataan. Mereka pun bergegas untuk pulang karena hujan beracun akan segera turun. Sesampainya di rumah, Liu Yuan berbicara pada kakaknya, jika dia menjadi dokter, maka dia akan dengan mudah mendapatkan lebih banyak rasa terima kasih dari orang-orang. Tapi sangat disayangkan karena kakaknya tidak memiliki skill medis. Xiao Su yang mendengar itu sempat teringat jika dia dapat mempelajari skill medis dari skill unik yang dia miliki. Scene pun berpindah di pagi hari. Terlihat Xiao Su yang jongkok di depan klinik dari pagi hari di saat klinik belum buka. Ia menunggu cukup lama hingga jam menunjukkan pukul 2 siang dan klinik pun belum juga buka. Entah sudah jam berapa, sang dokter pun keluar dari klinik dan ia kaget karena telah ada orang yang menunggu di depan kliniknya. Sang dokter malah berbicara, jika ia ingin menemui dokter, ia harus membawa uang. Dokternya mata duitan nih guys. Dengan skill uniknya, Xiao Su menyalin skill dari dokter tersebut. Namun ternyata yang keluar malah skill penipuan. Ternyata selama ini dokternya nipu nih guys. Xiao Su yang mengetahui hal itu pun dibuat kaget karena yang ingin ia pelajari adalah skill medis, malah yang keluar skill menipu. Sang dokter pun sedikit mengingat siapa sebenarnya Xiao Su ini, dan menurutnya ia tidak memiliki masalah dengan Xiao Su. Xiao Su yang penasaran mencari di sistem skillnya, tetapi tetap tidak ada informasi tentang dokter ini yang memiliki skill medis. Dengan sangat kesalnya, Xiao Su melemparkan wajan yang biasa ia bawa ke kepala dokter. Benjol dah tuh pala. Xiao Su pun pergi meninggalkan dokter itu.
dan berpikir bagaimana Xiao Su dapat mempelajari skill medis. Dan seketika dia melihat lukanya. Lukanya pun berujung sembuh. Kemudian bisikan suara dari istana itu memberitahu Xiao Su jika dia dapat membantu Xiao Su untuk membuka klinik khusus luka pisau. Setelah itu Xin pun berpindah kepada Xiao Su yang telah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Xiao Su dibuat terkejut karena terdapat Xiao Yu di dalam rumahnya. Rupanya Xiao Yu sedang menjahit pakaian yang dimiliki oleh Xiao Su. Xiao Su yang melihat adiknya yang sedang membawa sebuah mangkuk pun bertanya, "Apa yang sedang kau bawa?" Liu Yuan pun menjawab kalau itu adalah sup buatan Xiao Yu yang dibuat untuk mereka berdua. Xiao Su langsung merangkul adiknya untuk menanyakan apakah dia sudah berterima kasih kepada Xiao Yu untuk sup itu. Dan dijawab oleh Liu Yuan bahwa dia belum mengucapkan terima kasih. Setelah itu mereka pun makan sup yang telah dibuat oleh Xiao Yu. Xiao Su yang melihat hasil dari jahitan Xiao Yu, menurutnya hasilnya sangat luar biasa. Dan dia menawarkan kepada Xiao Yu untuk membantunya di klinik yang akan ia buat. Mendengar hal itu, Xiao Yu bertanya, "Kenapa kamu mau membuat klinik spesialis luka robek?" Dan Xiao Su menjawab, "Kakak akan tahu suatu saat nanti." Saat semuanya beristirahat, Xiao Su kembali ke istana untuk melihat seberapa banyak koin yang telah ia kumpulkan. Ia pun menghitung jumlah yang telah ia kumpulkan karena satu koin telah ia tukarkan oleh obat hitam. Sekarang ia hanya memiliki 3 koin lagi. Xiao Su pun berpikir jika 3 koin itu dapat ia tukarkan dengan obat hitam, maka dia akan mendapatkan rasa terima kasih yang banyak dari orang-orang. Dan jika ia memiliki banyak rasa terima kasih, maka ia akan membuka senjata lebih cepat. Setelah apa yang Xiao Su lakukan di istana, Xiao Su pun kembali dan tidur. Pada pagi harinya, Xiao Su terlihat berpamitan kepada adiknya dan Xiao Yu. Kira-kira kemana ya perginya Xiao Su ini? Sambil berjalan ia berucap dalam hatinya, "Siapapun yang menghalangiku akan menjadi target dan pohon pertama yang tumbuh besar duluan akan ia tebang. Jadi jangan memamerkan hartamu." Kemudian terlihat seorang pekerja tambang yang melihat Xiao Su sedang mencabut rumput-rumput yang ada di sekitaran tambang. Sepertinya Xiao Su sengaja mengambil rumput di sana untuk dijadikan alasan jika ia sedang mengambil rumput yang bermanfaat untuk obat-obatan. Karena Xiao Su tahu jika dia telah memiliki obat yang ampuh untuk menyembuhkan luka. Kemudian Xiao Su seperti berbisik pada pria tadi jika yang ia ambil adalah rumput herbal. Ia pun berbicara bahwa selama ini dia membuat sup herbal untuk menyembuhkan luka-lukanya. Xin pun berpindah di sebuah rumah dan ya ini adalah rumah Xiao Su. Terlihat Xiao Su yang sedang memasak di atas wajan dan nampak dari luar rumah ada beberapa orang yang sedang memperhatikan Xiao Su memasak.
Dengan muka kesalnya, ternyata tidak ada yang peduli dengan apa yang telah dibuat oleh Xiao Su. Karena terlampau kesal kali ya, Xiao Su pun keluar dari dalam rumah dan menunjuk salah satu dari pria-pria itu. Dan seorang pria yang ditunjuk pun berjalan mendekati Xiao Su. Kelihatan banget nih muka orang ragu. Dengan merangkul pria tadi, berbisik, "Cepetan, tanya apa yang sedang aku lakukan." Pria itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Xiao Su. Xiao Su pun terlihat tersenyum dan dengan percaya dirinya Xiao Su menjawab, "Aku membuat herbal. Herbal ini tidak hanya menyembuhkan radang dan sakit gigi, ini juga mampu menyembuhkan luka dengan cepat." Dengan kata-kata yang sok meyakinkan itu, dia akan membagikan herbal itu kepada mereka semua. Namun mereka pun tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Xiao Su, karena yang mereka tahu Xiao Su hanya menyembuhkan luka dengan tekad kuatnya. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Xiao Su. Haha, terlihat pria yang tadi belum pergi nih guys. Xiao Su melihat luka yang ada di tangannya. Lalu Xiao Su mengangkat lengan yang terluka itu dan dia akan memberikan obat spesial pada luka di lengan pria tersebut. Pria itu menolak karena tidak yakin dengan obat yang dibuat oleh Xiao Su. Dengan sedikit agak memaksa, Xiao Su lalu memberikan obat hitam itu pada lengan yang terluka. Setelah berhasil memberikan obat, Xiao Su melepaskan pria tadi. Lalu Xiao Su pun kembali masuk ke dalam rumah dan Liu Yuan berbicara kepada kakaknya jika dia memberikan obat secara gratis seperti bukan gaya kakaknya. "Jangan banyak tanya, ntar tak tikam kau," ucap Xiao Su. Karena buat dia semua sulit pada awalnya, orang yang mempunyai impian tinggi nggak boleh menganggap remeh semua ini. Keesokan harinya, Wang Fugui menemui Xiao Su. Ia bertanya, apakah Xiao Su telah menyembuhkan si kepala besi? Mungkin yang dimaksud kepala besi ini pria kemarin yang dikasih obat paksa oleh Xiao Su ya guys. Ternyata kedatangan Wang Fugui adalah untuk menjualkan obat yang dimiliki oleh Xiao Su. Namun Xiao Su menolak untuk tawaran itu. Dengan banyak alasan, Wang Fugui terus membujuk Xiao Su untuk memberikan obat itu kepadanya. Wang Fugui pun berbisik pada Xiao Su jika obat yang diberikan pada si kepala besi itu memiliki efek samping. Wang Fugui pun bertanya dari mana dia mendapatkan obat itu, dan Xiao Su pun menjawab bahwa obat itu ia dapatkan dari leluhurnya. Setelah panjang lebar pembicaraan mereka, akhirnya Xiao Su menjual obat itu kepada Wang Fugui dengan harga kenalan yaitu 600 yuan. Setelah menerima uangnya, Xiao Su mendapatkan plus 1 poin dari ucapan terima kasih Wang Fugui. Dan ternyata nih guys, obat yang dibeli sama Wang Fugui ini buat orang lain. Dan akhirnya part 3 pun sampai sini aja sabreka. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan tetap setia dengan kami di channel Kaum Review. Bang Kim ingetin jangan lupa buat subrek, like, dan komentar. Juga tungguin updatean dari part-part terbaru dari Kaum Review yang bakal kita upload secepatnya. Bang Kim ucapin terima kasih buat kalian semua, dan Bang Kim pamit sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.